berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus Yesus yang yang baik, baik, ampunilah ampunilah dosa-dosa dosa-dosa kami, kami, selamatkanlah selamatkanlah kami kami dari dari api api neraka, neraka, dan dan hantarkanlah hantarkanlah jiwa-jiwa jiwa-jiwa ke ke dalam dalam surga, surga, terutama terutama mereka mereka yang yang sangat sangat membutuhkan membutuhkan kerahiman-Mu. kerahiman-Mu. Amin. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penyerahan kepada Maria. Puji syukur nomor 216. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan Engkau dari noda dosa sejak Engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahan-Mu dan mengangkat Engkau menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Ya Bunda, kami para putra-Mu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti teladan-Mu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah Engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah Engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu pencinta damai, bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putra-Mu Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan tetap setia kepada Yesus Putra-Mu. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan Putra-Mu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai orang-orang muda Katolik, salam sehat dan salam satu kapal. Katolik, salam sehat dan salam satu kapal. Kalau boleh saya tahu, Anda sebagai orang muda Katolik yang seperti apa saat ini? Yang punya semangat, aktif menggereja, antusias? Atau sebaliknya, sedang lesu, sedang kehilangan arah masa depan,
suam-suam kuku? Kalau ini yang terjadi, ayolah berbenah dan berubah. Ingat ada momentum penting untuk menyegarkan iman kita, yakni peristiwa Pantekosta, 50 hari sesudah Paskah. Roh Kudus turun atas para rasul. Tapi kita bukan hanya sekedar mengenang, tapi kita ingin mengalami dan menghayati sendiri bagaimana Roh Kudus itu hadir bersama-sama dengan kita. Karena ikutilah perayaan Ekaristi Pantekosta dengan tema The Holy Spirit is my best friend pada tanggal 27 Mei 2026 di Auditorium Kusuma Bangsa pukul 9 pagi. Ikutilah bersama dengan Romo Joni atau Romo Koko SCY. Ajak teman-teman, saya yakin peristiwa ini sangat berharga. Anda pasti akan disegarkan. Semoga Anda menjadi orang muda Katolik yang terus berkobar-kobar. Tuhan memberkati kita semuanya.
Selamat sore Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita doakan doa Ratu Surga. Umat dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Terpujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa sore hari ini, ucapan syukur atas terkabulnya doa novena Pentakosta, permohonan dari Yuli. Juga kita mohon kesembuhan bagi Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Juga kita mohon kebahagiaan abadi bagi saudara-saudari kita, Oma Monica Lim Sian Nio yang dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu, Opa Tan Cheng yang dipanggil Tuhan 40 tahun yang lalu, juga untuk Carolus Jose Jugo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Teman-teman yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para suster, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana kita bersama-sama merayakan hari di mana Roh Kudus turun atas gereja, turun atas para rasul, dan mujizat yang hari ini akan kita dengarkan dalam kisah bacaan kitab suci. Para rasul akhirnya diutus bukan pertama-tama menjadi hebat, tetapi mereka akhirnya justru melalui kehidupannya, hidupnya bisa menjadi bahasa kasih yang bisa sungguh-sungguh dipahami, dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Maka dalam perayaan ini kita mohon agar Roh Kudus sungguh hadir atas kita semua, supaya kita juga bisa benar-benar mengalami bahasa cinta kasih Allah, dan bahasa itu kita juga bisa tularkan, kita suarakan, sehingga kita pun dengan Roh Kudus bisa sungguh-sungguh menjadi alatnya Allah, bisa menguatkan banyak orang, bisa mengampuni dan bisa membawa berkat, membawa damai. Kita hening, kita mohon rahmat pengampunan atas kita, supaya kita makin layak merayakan misteri keselamatan pada sore hari ini. Mari bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita hening, kita juga sampaikan intensi pribadi masing-masing. Allah Bapa yang penuh kasih, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah,
dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suster anak-anak yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat dan bahagia semuanya, amin. Ada yang senang kuliner di sini? Banyak ya, senang makan. Kami juga di tempat biara itu ya senang makan juga sebenarnya ya. Meskipun di sini tidak sangat kelihatan, maka nanti tolong digoda ya. Enggak, mau cerita bahwa di tempat kami tinggal pernah dalam masa pendidikan di Jogja, di Skolastikat begitu ya. Di tempat studi yang memang fokusnya adalah soal studi, kita mempersiapkan diri untuk calon imam begitu. Lalu ya namanya studi, maka begitu banyak hal yang mesti dikerjakan, ada kerja kelompok, ada diskusi dan seterusnya. Nah, dan hampir selalu terjadi bahwa ketika kerja kelompok selesai, ujian selesai begitu, lalu yang paling sering dikatakan adalah yuk makan gitu ya, yuk makan. Nah, mereka yang ujiannya selesai, ujian rampung, mereka yang diskusi kelompoknya itu berhasil dengan baik, merekalah yang traktir. Nah, ketika sudah ke tempat biasanya ya seperti biasa makan-makan yang normal, sak kuatnya kantongnya frater ya, pasti nggak seberapa, maka ya kita undang, kita ikut makan. Yang traktir ya tadi yang merasa berhasil tadi ya sudah selesai ujian atau kerja kelompok. Nah, ketika menawarkan makanan yang paling menyebalkan pun lalu terjadi. Apa kira-kira? Mau makan apa? Gitu ya. Manut. Wah. Atau terserah. Ketika sudah ngomong terserah ini paling menyebalkan, gitu ya. Kita sudah traktir, sudah ngajak ke situ, beliin ini dan itu, kasih mendoan, kasih es teh, suruh mikir menunya dia. Wah, ini kan menyebalkan sekali gitu ya. Jadi jawaban orang ketika diajak makan terserah itu paling menjengkelkan. Iya enggak sih? Iya, sudah minta dijajankan malah ngasih kerjaan supaya mikir itu ya. Meskipun saya juga masih sampai sekarang begitu ya. Ya kan malu wong diajak makan kok malah milih itu ya. Tapi konteksnya lain. Nah, teman-teman yang biasa kita ajak dengan jawaban seperti itu paling menyebalkan memang gitu ya. Juga sama untuk Anda yang punya pasangan, yang punya pacar, kita susah sekali mengerti jawaban pacar kita itu dan susah menebak apa yang ada di hati dia ketika juga pas mau mengatakan mau makan apa, terserah. Ketika kita tahu teman pacar kita mengatakan terserah, disitulah malapetaka dimulai gitu ya.
Ya sudah, kita harus tahu apa yang dia minta itu. Paling sulit menebak pacar kita atau pasangan kita. Ya samalah tadi soal jawaban terserah. Nah kadang hidup kita, saya melihat memang ruwet begitu ya. Bahkan untuk mengatakan, mengungkapkan apa yang kita mau, tidak sangat mudah gitu ya. Maunya ini tapi kemudian orang diminta menebak-nebak. Atau bahasa anak muda dengan kode begitu ya. Susah banget. Menebak lalu kemudian orang kasih kode supaya kita juga bisa menafsirkan kode itu kan pekerjaan yang nggak mudah. Hidup kita menjadi sangat ruwet di depan orang, kadang-kadang begitu. Nah tetapi hari ini kita diajak untuk satu hal yang sederhana dalam merayakan hari raya Roh Kudus yang turun atas para rasul, turun atas gereja. Kita diajak untuk satu hal yang sangat sederhana, saya mengundang hal yang sangat sederhana untuk kita perjuangkan dan kita renungkan terkait Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul dan pada hari ini hal yang unik adalah justru sebaliknya. Para rasul justru hidupnya itu sungguh mudah dimengerti. Lewat apa tadi? Yaitu ketika para rasul menerima Roh Kudus, lalu mereka keluar, lalu ternyata di situ ada begitu banyak orang kumpul di Yerusalem dari berbagai bangsa itu ya. Bangsanya mana aja tadi? Ada banyak banget itu ya. Ada yang tahu? Sejauh saya garis bawah itu ya. Ada orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan seterusnya. Mereka lagi kumpul di situ, para murid yang sudah dihembusi Roh Kudus, menerima Roh Kudus, mereka semua bisa berbicara, dan karena di situ ada begitu banyak orang dari berbagai macam asal, daerah, bangsa, tetapi yang menarik adalah ketika mereka saling berbicara tadi, loh kok mereka bisa ngomong bahasa kita gitu ya. Akhirnya kan itu yang menjadi sesuatu yang indah menarik. Para murid akhirnya bisa bicara dalam begitu banyak bahasa. Artinya kita mau mengajak sesuatu yang simpel aja, bahwa ternyata ketika orang dihembusi, kemudian orang menerima Roh Kudus, hidupnya itu mudah, sangat dipahami dan mudah dimengerti. Hidupnya itu enggak ruwet, hidupnya mudah dimengerti, ada bahasa yang keluar dari dirinya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Artinya hidupnya itu simpel, orang bisa sungguh-sungguh melihat dalam dirinya sesuatu yang lain. Kita mau pelan-pelan melihat, membahas itu, karena pada hari ini yang terjadi adalah para murid sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang tampil sebagai pribadi yang istimewa, hidupnya tidak lagi membingungkan. Hidupnya tidak lagi ruwet, tetapi hidupnya justru menjadi bahasa yang sungguh-sungguh bisa dimengerti dan dikalimatkan. Nah saudara-saudari yang terkasih, ternyata Roh Kudus yang tadi kita lihat, bacaan pertama para rasul akhirnya sungguh-sungguh orang tampil menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak rumit lagi, orang tidak membingungkan lagi. Maka artinya Roh Kudus itu justru sebenarnya harapan kita adalah ketika Anda menerima Roh Kudus, hidupnya itu mudah apa? Mudah dipahami, dibaca. Supaya apa? Kok bisa seperti itu? Supaya apa? Supaya bisa lebih mudah mewartakan Kristus. Kalau hidup kita mudah bisa dipahami, mudah dimengerti, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu pasti membuat kita bisa tampil sebagai pribadi yang mudah dimengerti banyak orang. Melalui kehidupan kita bisa menjadi Injil yang bisa dibaca, Injil yang bisa dipegang, Injil yang bisa dirasakan kehadirannya. Karena apa? Karena semua orang barangkali bisa membaca kitab suci. Semua orang bisa dan punya kitab suci, orang bisa menggenggam kitab suci dalam gadgetnya, orang bisa semuanya punya itu, tetapi tidak semua orang bisa mengerti bagaimana cara hidup seperti Kristus. Nah ini kan yang tidak mudah. Semua orang bisa baca kitab suci, tetapi tidak semua orang bisa meneladani dan memahami cara hidup seperti Kristus. Dan itulah tugas kita sebagai gereja, membahasakan bagaimana Yesus hidup yang melalui hidup kita. Maka kalau hari ini Yesus bicara tentang kasih, Yesus yang bicara tentang pengampunan, Yesus yang berbicara tentang ketaatan, kerendahan hati, pengorbanan, kesetiaan, dan seterusnya, nah itulah kita diminta untuk menjadi pewarisnya. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang dengan sukacita, dengan suka hati, mewarisi cara hidupnya, dan kemudian kita mewartakan melalui hidup kita. Maka kalau ada Roh Kudus,
kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini mestinya kita menjadi orang-orang yang sangat mudah meneladani hidup Yesus dan membahasakan itu kepada banyak orang. Maka sekali lagi, tugas kita bukan hanya mengutip sabda Tuhan, tugas kita hanya hafal kitab suci. Tugas kita adalah menghadirkan cara hidup Yesus tadi melalui kehidupan kita. Karena apa? Sekali lagi, dalam Evangelii Nuntiandi, itu ensikliknya Santo Yohanes Paulus II, bahwa pewartaan yang paling efektif adalah melalui hidup kita, bukan melalui khotbah. Hari ini, besok atau seterusnya, kami para imam itu khotbah. Nggak tahu berapa persen yang nyantol itu ya. Tetapi yakinlah bukan soal khotbah yang bagus, yang kemudian itu sebuah pewartaan yang bagus. Enggak. Tapi pewartaan yang paling efektif, yang paling bagus adalah melalui apa? Diri kita. Melalui kehadiran saya yang apa? Yang membahasakan Injil tadi. Maka kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah dihembusi Roh Kudus, kita punya kuasa menghadirkan cara hidup Yesus tadi melalui kehadiran kita. Maka bahasa Roh Kudus, bahasa orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan sangat mudah dibaca, dirasakan, dilihat dari kita yang sudah tetap sabar di tengah keluarga. Orang yang tetap setia, tetap mau mengampuni, tetap mengasihi. Tidak ngecap, tidak menghakimi orang, tidak menjatuhkan orang, bahasanya, ungkapannya juga enak didengar orang. Kehadirannya juga dirindukan, orangnya tidak menyebar kebencian, orang tidak datang, kalau kita datang malah kemudian minggir gitu ya. Itu orang-orang yang sudah punya kuasa atau bahasa Roh Kudus. Hidupnya kemudian sungguh-sungguh bisa dicintai, dilihat, dan dipahami. Kehadirannya sungguh-sungguh menggetarkan hati orang. Itu. Maka kalau kita sudah sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, bahasa kita, hidup kita akhirnya mudah kemudian dilihat, oh ini Kristus. Yang hadir melalui kita, dalam kesabaran kita, dalam pengampunan kita, dalam hidup kita yang tidak mudah menghakimi dan menjatuhkan orang dan seterusnya. Itu bahasanya Roh Kudus. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, itu pula yang tadi dibuat oleh Yesus kepada para rasul dalam bacaan Injil. Para rasul dihembusi Roh Kudus, maka para murid pun punya kuasa mengampuni, menghapus dosa orang. Maka kalau kita juga sudah diberi Roh Kudus, kita pun bisa membuat satu hal yang barangkali sangat sulit untuk kita buat, yaitu pengampunan. Kalau orang sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus, mengalami kuasa ilahi, orang bisa mengampuni. Karena pengampunan itu bukan urusan manusiawi, pengampunan itu sudah urusan ilahi. Orang membenci, orang marah itu manusiawi, itu kerjaan manusia. Tetapi ketika orang sudah bisa mengampuni, yang ilahi pasti kerja di tengah-tengah kita. Maka teman-teman saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita mohon rahmat hari ini supaya hidup kita sungguh-sungguh bisa dibaca orang. Kita menjadi Injil yang berjalan, Injil yang bisa disentuh, kehadirannya sungguh-sungguh menghadirkan kehadiran Allah sendiri. Karena tiap orang bisa baca kitab suci, tapi tiap orang barangkali tidak mudah untuk menghadirkan Yesus yang rendah hati, murah hati, pengampun dan seterusnya. Itu melalui siapa? Ya melalui kita, yang hari ini dianugerahi Roh Kudus. Dan kita juga sudah punya lagu itu, lagu di mana kita minta Roh Kudus supaya kita menjadi bahasa yang mudah dipahami. Yaitu dengan bahasa apa? Bahasa cinta kasih. Kita nyanyi itu termehek-mehek sambil matanya berlinang air mata gitu ya. Tapi dalam prakteknya kita lupa lagu itu. Tahu lagunya apa? Nggak ada di Videotron lah ya. Tetapi kita nyanyi terus, sering nyanyi dan bahkan latah sekali itu ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, padamu ya Tuhanmu, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ada bahasa itu, kita minta rahmat Roh Kudus, supaya kita juga punya bahasa cinta itu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang hari ini curahkan pada kita, pastilah membuat hidup kita tidak rumit lagi. Hidup kita menjadi mudah dipahami,
dan pasti akan lebih mudah ketika ketimbang traktir teman atau melihat atau menafsirkan bahasa pacar kita. Orang yang sudah diberi Roh Kudus hidupnya lebih sungguh-sungguh bisa dibaca, dilihat, dan mudah sungguh-sungguh dipahami, tidak membingungkan orang. Kita mohon itu agar sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja, berkarya melalui kita. Amin. Kita mari berdiri, kita kembali teguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafatkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan kita bersama-sama berseru, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita lanjutkan dengan mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami.
Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dengan rendah hati, pada hari raya Pentakosta ini, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, bukan supaya kami menjadi orang-orang yang hebat dalam berkata-kata berbicara, tetapi supaya hidup kami sungguh menjadi bahasa kasih yang dapat dipahami oleh semua orang. Ini semua kami mohon kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita hantar persembahan. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini,
Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan dan pangkuan akan iman kami yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga dan para malaikat, mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpuji Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Agung Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Oma Monica Lim Sianio, Opa Tan Cheng, dan Carolus Jose Jugo. Dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Sabdalah saja maka saya akan. Tubuh Kristus melindungi menuntun kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku
Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan, Ekaristi ini, dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 23 Mei 2026. 1. Persembahan Mawar Bunda Maria. Selama bulan Mei tersedia penjualan bunga mawar untuk Bunda Maria. Seluruh hasil penjualan diperuntukkan bagi pendidikan calon imam. Pemesanan melalui Ketua Lingkungan Ibu Ayun dan Ibu Lili Yosef. 2. Pengumuman perkawinan pertama. Akan dilangsungkan perkawinan Christian Dinata Kesuma Wijaya dari lingkungan Santo Fransiskus Asisi Paroki Hati Kudus dengan Katarina Valencia Huandi dari Paroki Santo Petrus, Minggu 14 Juni 2026, bertempat di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 3. Misa syukur penutupan bulan Maria. Misa syukur penutupan bulan Maria akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 9. Ada pembakaran wujud intensi pada penutupan bulan Maria. 4. Seminar Devosi Hati Kudus. Dalam rangka merayakan Pesta Pelindung Paroki Hati Kudus Palembang, akan diadakan seminar dengan tema Hati, Kasih, dan Berkat. Devosi Hati Kudus dalam perspektif budaya Tionghoa, Kuansi dan Rencing pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 19 sampai dengan pukul 21 bertempat di Gereja Paroki Hati Kudus. 5. Seksi Kepemudaan BPK Kapal. Seksi Kepemudaan BPK Kapal mengundang anak-anak muda usia 16 sampai 35 tahun untuk hadir dalam perayaan Ekaristi dan Pentakosta kaum muda dengan tema Holy Spirit is my best friend yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2026 bertempat di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai barcode pada flyer. Laporan kolekte 17 Mei 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp24.637.818. Kolekte kedua sejumlah Rp14.723.000. Kolekte pertama Hari Kenaikan Tuhan sejumlah Rp12.077.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam misa sore hari ini. Juga untuk para petugas liturgi, terima kasih atas persembahan dirinya, aneka latihan dan juga tampilan hari ini dipersembahkan kepada gereja, kepada kur organis dari PDKK Hati Kudus, terima kasih. Juga tata laksana, teman-teman misdinar, lektor dan pemazmur, juga ibu-ibu dekorator dan bapak-bapaknya. Lalu tim multimedia, streaming, poster, para pelayan komuni, suster, dan semua saja yang bertugas, para PIC liturgi, terima kasih untuk bantuan dan kemurahan hatinya bagi gereja sore hari ini.
Dan mari kita akhiri Ekaristi ini dengan berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kita dan keluarga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan, usaha pekerjaan, dan istirahat malam ini diberkati, dibimbing, dan dituntun oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada